Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan analisis strategi dari PT Sari Kreasi Buka Tbk. Deskripsi PT Sari Kreasi Buka Tbk. PT Sari Kreasi Buka Tbk atau RAFI didirikan pada tanggal 17 Juli 2017 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017. Kantor pusat PT Sari Kreasi Buka Tbk berlokasi di Beltway Office Park Tower A, lantai 3, Jalan Ampera Raya, RW 2, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 12540 Indonesia. PT Sari Kreasi Boga Tbk adalah salah satu perusahaan yang memproduksi sekaligus memasarkan produk olahan daging sapi. Produk olahan daging sapi tersebut berupa daging sapi yang diolah sebagai bahan baku kebab dengan merek dagang Kebab Saga. PT Sari Kreasi Boga Tbk atau SKB Food adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini bergerak di bidang penjualan bahan baku dan waralaba makanan dan minuman. Visi dan misi PT Sari Kreasi Boga Tbk. Visi, menjadi perusahaan makanan dan minuman Indonesia terbesar, paling menguntungkan, dan paling berpengaruh di dunia. Misi, memiliki jaringan waralaba terbesar di Indonesia, memiliki rantai distribusi pangan tersebar di seluruh Indonesia, menyediakan layanan pengelolaan resto yang profesional dan berbasis sistem terintegrasi, mencetak entrepreneur dan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berdaya saing di bidang makanan dan minuman, menyediakan produk-produk makanan dan minuman yang berkualitas. Analisis eksternal makro PT Sari Kreasi Boga Tbk. Berikut dari peluang, satu, masih terbuka target pasar yang lebih luas, pertumbuhan iklan di internet karena penggunaan internet telah meningkat, meningkatnya gaya hidup kelas menengah, kebab merupakan makanan saji yang diminati. 5. Memperluas ke pasar internasional. 6. Adanya program dan bantuan modal dari bank. 7. Industri makanan cepat saji yang terus berkembang. Ancaman, kompetitor baru bermunculan. 2. Inovasi dan variasi produk baru yang dikeluarkan pesaing. Banyak konsumen yang mulai bosan. 4. Pesaing meniru konsep. 5. Pemerintah sedang gencar menertibkan gerai tanpa izin. 6. Pemerintah telah menjalankan perdagangan bebas dengan negara lain. 7. Tren makanan sehat di masyarakat. Dengan jumlah beban yaitu 1 dan skor beban totalnya yaitu 2.776. Analisis 5 daya saing PT Sari Kreasi Boga Tbk. Ancaman produk substitusi ada pizza mini dan burger. Terus ada kekuatan tawar-menawar pemasok yaitu pasar tradisional. Potensi masuknya pesaing baru yaitu PT Kebab Kings Indonesia. Kekuatan tawar-menawar konsumen ada para franchise dan konsumen di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Netherlands. Dan yang kelima, persaingan antara perusahaan sejenis ada PT Doner Cita Rasa Mediterania dan PT Kebab Kings Indonesia. Analisis eksternal mikro PT Sari Kreasi Boga Tbk. Persaingan antar perusahaan sejenis. Ada jumlah pesaing dengan analisis yang termasuk menjadi pesaing-pesaing PT Baba Raffi Indonesia adalah PT Doner Cita Rasa Mediterania dan PT Kebab Kings Indonesia dengan persaingan tinggi. Peningkatan jumlah pesaing. Dengan analisis, peningkatan pesaing setiap tahunnya sekitar 5-25 perusahaan. Persaingan tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan industri sejenis setiap tahunnya. Industri makanan dan minuman tumbuh 3,68% pada kuartal 2 tahun 2022. PDB industri makanan dan minuman sebesar 200,26 triliun rupiah pada kuartal 2 tahun 2022 dengan persaingan tinggi. Yang keempat, dampak pertumbuhan industri pada inflasi dengan analisis
pertumbuhan industri berdampak pada inflasi karena inflasi berdampak pada daya beli sehingga penjualan semula memiliki omset 105 juta rupiah per bulan jadi 75 juta rupiah per bulan dengan kesimpulan persaingan sedang. Yang kelima, diferensiasi produk dengan pesaing. Industri food dan beverage pada umumnya memiliki diferensiasi produk mencapai 20 produk dengan kesimpulan persaingan sedang. Yang keenam, diferensiasi bahan baku. Analisisnya, mayoritas perusahaan menggunakan bahan baku utama yang sama, walaupun mereka tetap memiliki bahan baku tambahan yang bervariasi, dengan kesimpulan persaingan tinggi. Dan yang terakhir, biaya produksi. Analisisnya yaitu biaya produksi biasanya sebesar 50% dari total omset yang didapatkan. Kesimpulannya, persaingan sedang. Terus yang kedua, ancaman pendatang baru. Eh, dengan indikator-indikator sebagai berikut. Satu, kebutuhan modal. Analisisnya, kebutuhan modal untuk mendirikan industri food dan beverage berkisar 100 juta rupiah hingga 500 juta rupiah, termasuk bagi yang berminat melakukan franchise sebesar 200 juta rupiah dengan ancaman rendah. Terus yang kedua, cara mencukupi kebutuhan modal. Analisisnya, mencukupi kebutuhan modal melalui pemegang saham dan pendanaan dari luar bisa berupa pinjaman dari bank dengan kesimpulan ancaman rendah. Yang ketiga, tingkat loyalitas pelanggan dengan analisis tingkat loyalitas sangat fleksibel tergantung pada kecocokan konsumen dengan perusahaan dengan kesimpulan ancaman sedang. Yang keempat, terbentuknya loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan pelayanan dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan ancaman rendah. Yang kelima, akses ke saluran distribusi. Akses ke saluran distribusi bekerja sama dengan Gojek, Grab, dan Shopee Food dengan ancaman sedang. Yang keenam, kebutuhan biaya ke saluran distribusi dengan analisis biaya yang digunakan relatif murah tergantung tonase serta jarak distribusi. Kesimpulan ancaman sedang. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti fasilitasi bea masuk ditanggung pemerintah atau BMDTP COVID-19, serta izin operasional mobilitas dan kegiatan industri atau IOMKI untuk dapat memperlancar jalannya operasional industri makanan dan minuman dengan kesimpulan ancaman tinggi. Dan yang terakhir, dampak kebijakan pemerintah dengan analisis yaitu kebijakan pemerintah memiliki dampak yang cukup besar dengan ancaman tinggi. Yang ketiga, ancaman produk substitusi. Indikator yang pertama, tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti. Tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti lumayan tinggi dikarenakan bervariasinya produk industri food dan beverage dengan kesimpulan ancaman tinggi. Dan yang terakhir, kemudahan mendapatkan produk pengganti. Dengan analisis yaitu sangat mudah dalam mendapatkan produk pengganti sekitar 50% dengan ancaman sedang. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, tingkat dominasi pembeli. Pembeli didominasi oleh konsumen dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah seperti pelajar dengan kesimpulan berkekuatan tinggi. Yang kedua, dominasi pembeli tiap tahun. Dominasi pembeli tidak konstan tergantung jumlah permintaan, kekuatan rendah. Yang ketiga, dampak biaya peralihan produk. Analisisnya, dampak biaya peralihan produk termasuk kecil tergantung dari nilai yang ada peralihan tersebut sekitar di bawah 1 juta rupiah. Kesimpulannya, kekuatan rendah. Yang keempat, dana cadangan untuk biaya peralihan produk. Perusahaan memiliki dana cadangan yang sangat besar untuk biaya peralihan produk dengan kesimpulan kekuatan tinggi. Yang kelima, tingkat kejelasan informasi produk. Adanya sales dan sosial media untuk menginformasikan serta mempromosikan produk kepada konsumen dengan kesimpulan kekuatan tinggi. Yang keenam, izin resmi dari informasi produk. Produk telah memiliki izin resmi dari BPOM
BPOM, dan MUI sebagai produk yang aman dikonsumsi serta halal bagi umat muslim dengan kekuatan tinggi. Yang ketujuh, pertumbuhan pangsa pasar pembeli tiap periode. Pertumbuhan pangsa pasar sekitar 25% hingga 35% dengan kesimpulan kekuatan tinggi. Dan yang terakhir, 8, pangsa pasar pembeli tiap tahun. Pangsa pasar pembeli hampir konstan tergantung dari daya beli konsumen dengan berkekuatan sedang. Dan yang terakhir, kekuatan tawar-menawar pemasok. Berikut indikatornya. Yang pertama, tingkat dominasi pemasok. Pemasok tidak didominasi oleh hanya satu maupun dua pemasok. Berkekuatan rendah. Selanjutnya, alternatif pemasok. Perusahaan industri food dan beverage biasanya memiliki 10 hingga. Yang ketiga, tingkat kualitas produk pemasok. Kualitas produk pemasok sangat baik karena perusahaan dengan kesimpulan kekuatan rendah. Yang keempat, kualitas dari produk pemasok selalu konstan. Kualitas produk pemasok cukup konstan karena menjaga mutu dan standar produksi perusahaan dengan kesimpulan kekuatan sedang. Yang kelima, tingkat persaingan para pemasok. Pemasok tidak terlalu bersaing dikarenakan mereka saling mencukupi kebutuhan perusahaan industri food and beverage. Kekuatan rendah. Yang keenam, persaingan para pemasok selalu netral. Persaingan pasar pemasok relatif kecil atau berkekuatan rendah. Yang ketujuh, besarnya biaya beralih ke pemasok lain. Biaya beralih tergantung dari pemasok mana yang digunakan dengan kesimpulan kekuatan tinggi. Dan yang terakhir, biaya peralihan pemasok tiap tahun, yaitu biaya peralihan pemasok tidak selalu konstan tiap tahunnya dengan berkekuatan tinggi. Untuk selanjutnya, ya ini ada analisis internal dengan research based view PT Sari Kreasi Boga Tbk. 1. Manajemen. A. Strength, pelayanan yang cepat dan ramah, memiliki standar rekrutmen karyawan yang tinggi. B. Weakness, kurangnya keaktifan dan tenaga penjual dalam pelayanan konsumen dan dalam hal kerapian. 2. Marketing. A. Strength, memiliki warna khas merah dan kuning menyala di setiap outletnya. Adanya pengakuan atas merek karena kebab Turki Baba Rafi adalah pelopor franchise kebab gerobak pertama di Indonesia. B. Weakness, teknik pemasaran dan periklanan yang kurang gencar dilakukan. 3. Finance and accounting. A. Strength, harga yang cukup terjangkau. Kemudian ada lokasi tiap outlet yang strategis. B. Weakness, tingginya harga bahan mentah. 4. Production and operation. A. Strength, kualitas bahan baku terbaik tanpa bahan pengawet atau zat berbahaya. Item produk yang beragam rasa dan ukurannya. B. Weakness, kebersihan daging yang kurang higienis. Okay. Kemudian ada research and development. A. Strength, pengembangan varian produk yang terus diinovasi. Kemudian ada pembenahan tampilan outlet lebih modern. Weakness, kurangnya quality control yang merata dan berkala di tiap outletnya. 6. Terkait manajemen information system. Strength, melakukan delivery order, kemudian memiliki website serta akun sosial media untuk kebab Turki Baba Rafi. B. Weakness, jumlah admin dan customer service yang sangat terbatas dalam melayani konsumen. Kemudian analisis SWOT PT Sari Kreasi Boga Tbk. Kunci faktor-faktor internal. Kekuatan. 1. Item produk yang beragam rasa dan ukurannya. 2. Harga yang cukup terjangkau. 3. Adanya pengakuan atas merek karena kebab Baba Rafi adalah pelopor franchise kebab gerobak pertama di Indonesia. 4. Lokasi setiap outlet yang strategis. 5. Kualitas bahan baku terbaik tanpa bahan pengawet atau zat berbahaya. 6. Pengembangan varian produk yang terus berinovasi. 7. Pembenahan tampilan outlet lebih modern. 8. Memiliki warna khas merah dan kuning menyala di setiap outletnya. 9. Pelayanan yang cepat dan ramah. 10. Melakukan delivery order.
Kemudian untuk beban dari tiap faktornya, jadi ada 0,0665 untuk item produk yang beragam rasa dan ukuran. Kemudian ada 0,0465 untuk poin 3 adanya pengakuan atas merek karena kebab Turki merupakan pelopor dari kebab gerobak pertama. Kemudian ada poin 0,0695 sebagai lokasi yang strategis. Kemudian ada 0,046 untuk kualitas bahan baku yang terbaik, 0,075 untuk pengembangan varian produk yang terus diinovasi, 0,068 sebagai poin atas pembenahan tampilan outlet, 0,0305 memiliki warna khas merah dan kuning menyala, kemudian ada 0,015, 0,0435 sebagai pelayanan yang cepat dan ramah, dan ada poin 0,04 sebagai poin dari melakukan delivery order. Untuk ratingnya sendiri, untuk poin pertama itu ada 4, kemudian 4 juga, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4. Kemudian weight score, atau beban skor yang ada, yaitu ada 0,366 untuk poin pertama dari strength yang ada, kemudian 0,186, 0,2085, kemudian 0,138, 0,3, 0,272, 0,0915, 0,06, 0,174, dan 0,16. Kelemahan, lokasi parkir di outlet tertentu yang tidak luas. Untuk bebannya sendiri 0,038 dan ratingnya 2, kemudian ada beban skornya 0,076. Kemudian ada kelemahan kedua, kebersihan daging yang kurang higienis. Untuk bebannya ada 0,0495, untuk ratingnya 1, beban skornya 0,0495. Tidak adanya tempat duduk yang nyaman dan mudah untuk pembeli. Beban 0,0405, rating 1, beban skor 0,0405. Kemudian untuk poin 4, kurangnya keaktifan dari tenaga penjual dan dalam melayani konsumen dan dalam hal kerapian. Untuk bebannya sendiri ada 0,048, rating 2, sorry. Kemudian untuk beban skornya sendiri adalah 0,096. Poin 5, teknik pemasaran dan periklanan yang kurang gencar dilakukan. Beban 0,0735, rating 2, beban skor 0,147. 6, belum adanya cabang di pelosok kota kecil. Untuk bebannya sendiri ada 0,0565, rating 2, beban skor 0,113. Kemudian 7, tingginya harga bahan mentah 0,094, rating 1, beban skor 0,094. Belum adanya izin di tiap outlet memungkinkan untuk terkena razia. Ada beban 0,0525, rating 2, kemudian beban skor 0,105. Dan yang terakhir ada kurangnya quality control yang berkala di tiap outlet. Untuk bebannya sendiri ada 0,0475 di rating 2 dan beban skor 0,095. Lanjut. Kunci-kunci faktor eksternal. Peluang 1, masih terbuka target pasar yang lebih luas. Untuk bebannya 0,119 dengan rating 4, kemudian beban skor 0,476. Peluang kedua, pertumbuhan iklan di internet karena penggunaan internet telah meningkat dengan beban 0,1085 dengan rating 3 dan beban skor 0,3255. Peluang 3, meningkatnya gaya hidup kelas menengah dengan beban 0,067, rating 4, beban skor 0,268. Kemudian peluang keempat, kebab merupakan makanan cepat saji yang diminati. Ada beban 0,0505 dengan rating 3, beban skor 0,1515. Poin 5, memperluas ke pasar internasional
dengan beban 0,425 rating 2, beban skor 0,085. Kemudian adanya program dan bantuan modal dari bank 0,655 dengan rating 2, kemudian untuk beban skor 0,131. Peluang nomor 7, industri makanan cepat saji yang terus berkembang dengan beban 0,047 rating 3, beban skor 0,141. Ancaman 1. Kompetitor baru yang bermunculan dengan beban 0,545 rating 3, beban skor 0,1635. Ancaman 2, inovasi dan variasi produk baru yang dikeluarkan pesaing dengan beban 0,0745 pada rating 3, kemudian beban skor 0,149. Ancaman ketiga, banyak konsumen yang mulai bosan dengan beban 0,0595 pada rating 3, beban skor 0,119. Ancaman keempat, pesaing meniru konsep 0,0565 pada rating 2 dengan beban skor 0,1695. 5. Pemerintah sedang gencar menertibkan gerai tanpa izin dengan beban 0,061 pada rating 2, kemudian beban skor 0,122. 6. Pemerintah telah menjalankan perdagangan bebas dengan negara lain dengan beban 0,086 dengan rating 3, dengan beban skor 0,26. 7. Tren makanan sehat di masyarakat beban 0,1085 pada rating 2 dengan beban skor 0,22. Jumlah 1 dan jumlah 1 untuk tiap bebannya. Kemudian jumlah total pada beban skor secara keseluruhan 2,776. Lanjut. Metrik BCG PT Sari Kreasi Boga Tbk. A. Merek kebab pendapatan per 6 bulan 350 juta rupiah, persentase 70%, pangsa pasar pesaing terbesar 25%, pangsa pasar merek kita 25%, pangsa pasar relatif 1, tingkat pertumbuhan pasar 7%. B. Merek hotdog pendapatan per 6 bulan 100 juta rupiah, sebesar 20%, pangsa pasar merek kita 10%, pangsa pasar relatif 0,5, tingkat pertumbuhan pasar 13%. Merek C, merek R Mariam, pendapatan per 6 bulan 50 juta rupiah, presentase 10%, pangsa pasar pesaing terbesar 15%, pangsa pasar merek kita 5%, pangsa pasar relatif 0,333, tingkat pertumbuhan pasar 15%. Kemudian ditampilkan grafik seperti berikut. Kemudian untuk penjelasannya sendiri, A. Kebab masuk dalam kategori dog dikarenakan produk tersebut mencapai titik impas dan mempertahankan pasar. B. Hotdog masuk dalam kategori question marks dan stars dikarenakan produk sedang berusaha untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan pasar yang tinggi. C. Roti Mariam masuk dalam kategori stars dikarenakan produk ini memiliki jalur pasar atau potensi pertumbuhan yang terlihat jelas dan membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk memastikan bahwa mereka dapat melawan pesaing dan mempertahankan tingkat pertumbuhan mereka. Yang selanjutnya yaitu alternatif strategi dalam metrik hubungan daya saing dan kondisi lingkungan PT Sari Kreasi Boga. Berdasarkan hasil dari tabel metrik IV dan tabel metrik EV, diketahui bahwa nilai IV-nya adalah 2,672 dan nilai EV-nya adalah 2,776. Dengan demikian dapat dilihat PT Baba Raffi Indonesia berada dalam sel 5, yaitu pada divisi menjaga dan mempertahankan. Dalam divisi ini, ada strategi-strategi alternatif yang dapat dijalankan perusahaan. Di antaranya adalah pengembangan produk dan pengembangan pasar. Next. Metrik Grand Strategi PT Sari Kreasi Boga. Berdasarkan hasil dari metrik Grand Strategi di atas, PT Baba Raffi Indonesia berada pada kuadran 1.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada di posisi yang bagus. Strategi yang sesuai untuk PT Baba Raffi Indonesia yaitu mengembangkan produk, pengembangan pasar, penetrasi pasar, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, dan diversifikasi konsentrik. Alternatif strategi PT Sari Kreasi Boga. Alternatif strategi terpilih. Yang pertama, product development. Persyaratan kondisi efektif, memiliki produk yang berhasil atau sukses dan telah berada pada tahap jenuh, maturity stage. Kondisi PT Sari Kreasi Boga, yes. Yang kedua, pesaing menawarkan produk sejenis dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah. Dengan kondisi yes. Memiliki kemampuan riset dan pengembangan produk. Dengan kondisi yes. Dan bersaing dalam industri yang sedang bertumbuh. Berarti total yes yaitu diperoleh 4. Dari analisis yang telah kami lakukan terhadap PT Sari Kreasi Boga, diperoleh strategi terbaik yaitu product development atau pengembangan produk yang merupakan upaya menarik para pelanggan untuk membeli dan mengkonsumsi produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan. Karena mereka merasa puas terhadap yang selama ini telah diproduksi dan dipasarkan, di mana PT Sari Kreasi Boga sebagai top of mind warung kebab di Indonesia, PT Sari Kreasi Boga mulai melebarkan bisnisnya dengan membuka waralaba. F&B lainnya yaitu kebab Turki Baba Raffi, kontainer kebab by Baba Raffi, smoky kebab, sugar, kebab kitchen, Baba Raffi Cafe, ayam utuh, Jelita, Raffi Express, dan ayam pool. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.